senior dulu ya, yang ada di ujung-ujung belakang dua ini ya. Om dan Tante, selamat sore. Iya, maksudnya Om Tante loh. Oke, silakan. Senior. Halo, selamat sore semuanya. Saya Willem Bevers. Di Cinta Fitri berperan sebagai utama, papinya Farel dan Kayla. Sedikit saja mengenai utama, ini adalah seorang ayah yang lupa bahwa anaknya beranjak dewasa dan anaknya punya prinsip dan pemikirannya sendiri. Maka konflik terjadi di situ, namun juga ada hal-hal yang menyentuh emosi yang terdalam juga. Bagaimana dia sukses sebagai seorang pebisnis, namun dia memiliki banyak PR di rumah. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangannya ya untuk Willem Bevers ya. Selanjutnya, ini biar aku aja yang oper. Nggak enak, udah. Oh, oke. Selamat sore. Saya Sita Suryo. Saya berperan sebagai Mama Asih, mama dari Norman, Firman, dan Aldo. Dan Eyang dari Yuga. Yuga itu anaknya Norman. Kalau mau tahu lengkap dan detailnya silakan nonton. Yang pasti keluarga Iman adalah keluarga yang sangat berwarna karena punya anak-anak yang sangat berwarna. Yang Norman itu diperankan oleh Jui Purwoto, sayang sekali dia nggak ada di sini. Terus Firman diperankan oleh Dimas Anggara dan Aldo diperankan oleh Omar Daniel, anak saya yang paling imut itu. Dan kita punya, saya dan Pak Iman punya cucu namanya Yuga yang diperankan oleh Oscar. Gitu. Silakan. Iya, selanjutnya boleh. Ya. Bukan, ini yang di belakang bukan berarti seumuran semua ya. Yang senior mengapit yang muda-muda kalau hari ini ya. Halo, perkenalkan aku Josephine Firmstone. Di sini aku berperan sebagai Moza. Moza itu perempuan yang mandiri, sangat sabar, dan dia juga ramah pada semuanya. Dan di sini memerankan Moza lumayan banyak tantangannya, banyak banget karena di sini kita benar-benar menggunakan perasaan kita masing-masing. Jadi kadang ada beberapa scene yang benar-benar memainkan emosi diri saya sendiri gitu. Jadi berperan sebagai Moza ini benar-benar experience yang luar biasa banget. Thank you. Iya, selanjutnya silakan. Halo semuanya, nama aku Gemina Siti. Aku di sini berperan sebagai Kayla, which is adiknya Farel dan juga anaknya papi utama. Jadi Kayla sendiri itu dia anaknya sangat amat energetik. Dia juga bawel banget, nyebelin terutama ke kakaknya dan Aldo. Dia benar-benar nyebelin dan dia clingy ke Moza. Dan kalau sama maminya, udah deh nggak bisa say no sama mami. Dan dia itu ya backgroundnya kayak karena dia New Yorker, jadi dia energetik banget deh, bener-bener energinya nggak pernah turun gitu. Dan memerankan Kayla juga ada kesulitan, which is kalau yang namanya kita manusia ada rasa capek dan Kayla nggak ada rasa capek. Jadi itu aku harus ngimbangin lagi energinya ke situ. Kurang lebih seperti itu sih. Thank you. Ya, selanjutnya kita boleh silakan Rizky Nazar ya. Halo, saya Rizky Nazar. Di sini berperan sebagai Farel. Yang seperti mungkin kalian semua udah ada yang tahu juga Farel kayak gimana. Mungkin aku ingetin lagi. Di sini Farel itu sosok yang cukup ambisius dan dia ingin sekali lepas dari peran papanya dalam bokapnya dulu banget. Peran papanya dalam hidupnya, tapi dia pengen nunjukin kalau dia benar-benar bisa berdiri sendiri. Dan dia lagi benar-benar di masa-masa ini lagi di karir lagi naik banget, tapi di sisi lain juga dia lagi dilema sama perasaannya. Dan itu yang menarik sih, di saat dia lagi berusaha membangun karirnya, di sisi lain dia juga lagi dilema banget sama perasaannya.
dan ya itu menarik sih, itu suatu hal yang sangat ya menarik dan ya begitu sih kurang lebih. Apalagi ya? Arogan ya, dan ya Farel arogan sih, dia cukup arogan orangnya, ya kurang lebih seperti itu. Enggak dong, hasilnya lagi. Oke, gue tepuk tangan untuk Rizky Nazar ya. Selanjutnya silakan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Omar Daniel. Di sini saya berperan sebagai Aldo. Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bisa menjadi anggota dari keluarga besar Cinta Fitri, sebuah cerita yang pernah mengukir sejarah pertelevisian Indonesia. Kalau ditanya soal karakter, Aldo ini berasal dari keluarga sederhana namun sangat hangat dan bahagia. Sangat dicintai oleh orang-orang terdekatnya. Aldo juga merupakan pribadi yang humble, terus easy going, dan dia adalah sahabatnya Farel. Kebetulan dia juga mantan calon adik iparnya Fitri, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mantan calon adik ipar ya, agak rumit ya. Agak rumit. Agak rumit. Ya, selanjutnya boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tisa Viani juga ya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah menyempatkan hadir. Aku bersyukur banget dan senang bisa ada di dalam project Cinta Fitri The Series. Tapi aku percaya gak akan mungkin project berjalan lancar tanpa ada orang yang kerjasama di balik layarnya gitu. Makanya aku berterima kasih sekali untuk Pak Manoj, Bu Leslie atas kesempatannya, Om Anggi yang sudah memberikan semangat dan motivasi aku untuk bisa selalu konsisten memerankan Fitri. Terima kasih untuk all cast, Farel, terima kasih banyak, Kak Omar, Om Willem, Tante Sita, Kak Gemi, Kak Josephine, terus siapa lagi? Dan semua yang gak bisa aku sebutin satu persatu, terima kasih banyak. Kalau untuk karakter Fitri di sini, Fitri ini adalah seorang gadis desa yang harus beradaptasi dengan lingkungan Jakarta yang sangat keras ini, gitu. Jadi dia bisa dibilang karakternya polos, kuat, tangguh, dan juga dia sangat mencintai Mas Firman, ibaratnya mantan calon suaminya Fitri. Nah, kelanjutannya gimana kah Fitri? Apakah dia bisa sama Farel atau Aldo atau siapa lagi cowok yang akan datang? Nanti nonton aja Cinta Fitri The Series. Ya siapa tahu saya mau di episode keberapa. Siapa tahu siapa sama saya mungkin ya. Iya, bisa jadi. Pokoknya banyak banget konflik yang terjadi. Kalau boleh dibilang jujur, waktu pertama kali aku mengambil proyek Cinta Fitri, benar-benar deg-degan juga sih gitu. Resikonya, tantangannya akan terjadi apa ke depannya gitu. Tapi yang paling pasti aku selalu optimis dalam memulai suatu proyek baru. Dan ada 3 poin utama yang harus aku selalu pakai setiap aku ada proyek baru. Jadi aku harus percaya, ikhlas, tulus, dan juga harus menyerahkan semua ini ke 3 poin gitu. Jadi ada sutradara, skenario, dan pemain gitu. Jadi itu yang paling penting. Aku percayain ke mereka, aku selalu sharing sama mereka ini mau dibuat seperti apa sih karakter yang berbeda-beda ini gitu. Jadi karena kita alhamdulillah proses readingnya juga lumayan cukup lama, ada sekitaran 2 minggu atau ya hampir 2 minggu lah ya gitu. Dan di reading itu kita benar-benar kita menyerahkan seluruh jiwa kita as a karakter gitu. Jadi benar-benar kita rombak skenario, dialognya diapain ya enaknya gitu. Dan bahkan sebelum proses mulai take aja, itu benar-benar kita fokus, konsentrasi, dan mainnya udah kayak ya tulus aja. Dan niatnya benar-benar baik, kita saling kerjasama dan gak mau mengecewakan para orang-orang yang mungkin sudah memberikan kepercayaan ke kita sebagai karakter di Cinta Fitri gitu sih. Ya, mungkin itu jawabannya ya. Nanti kalau di TV, saya langsung excited dan semangat karena saya tahu kita bisa naikkan mutunya, ya, dari segi directionnya, pemainnya, storytellingnya, lokasi, kostum. Kalau lihat tuh jauh banget bedanya. Bukan karena sekarang bisa lebih bagus,
ya masalah TV dan non TV. Budget itu kita ratusan episode, ini 15, terus nanti perpanjang lagi, mudah-mudahan insya Allah bisa berkembang. Jadi saya lihat itu satu. Kedua, dapat sutradara film Anggi Umbara untuk direct. Jadi itu udah menaikkan mutu series ya, bukan saya kan jadi gimana sutradara film bisa ngerti series. Series kan beda dengan sinetron kalau saya lihat dan layar lebar, itu hybrid. Jadi ini yang jadi tantangan yang menarik bagi kami, dan saya berani keluarkan IP ini. Saya kalau jujur hanya 15 episode, mungkin untuk MD nggak bagus, itu nggak sukses. Tapi saya tahu ini punya potensi, dan cara kita lihatnya ceritanya dari 40 episode jadi 15, atau 50 episode jadi 50, berkembang ceritanya. Dulu nggak ada social media, sekarang bicarakan social media, dan itu sangat pengaruh dengan cerita kita. Jadi sangat seru how to tell the story-nya. Dan karena kita punya platform WeTV yang mereka mau kualitasnya jauh lebih baik lagi, karena targetnya pasti utama Indonesia. Saya selalu target saya penonton di Indonesia. Kalau di luar Indonesia itu bonus. Ya, sekarang kita jadi tuan rumah di Indonesia dulu top, baru pelan-pelan lari ke dunia. Nggak mudah kita bisa kayak Korea yang sekarang di luar Korea Selatan top semua ya, negara udah, ini perlu waktu. Tapi saya percaya dengan khususnya kita ya bersama MDV TV, dan kalau platform lain juga atau siapapun yang buat quality bagus, baru pelan-pelan kita bisa. Kalau MD punya komitmen untuk membuat series lebih baik lagi, karena saya tahu masa depannya ke sini. Karena itu saya berani keluarkan senjata Cinta Fitri sebagai series remake reboot. Ya, silakan. Setelah itu silakan Mas Anggi Umbara ya. Iya. Tadi emang tantangannya ya, biasanya sebelumnya bikin film-film yang action gitu ya. Ya itu, jadi emang sebelumnya kan sebelumnya emang dikenal emang bikin film action yang orang-orang bilang tuh saudara-saudara lain bilang filmnya Anggi kalau nggak ada ledakannya bukan Anggi Umbara gitu kan. Harus ada ledakan, tembak-tembakan, atau CGI yang ribet kayak abang tahu gitu kan, atau makeup prostetik yang ribet lah gitu kan. Sampai saya pernah dijulukin sama teman-teman saudara dan pemain itu kan Anggi Simple Umbara gitu kan. Karena saking simple ya, which is sebenarnya sarkas kebalikannya gitu, selalu ribet kalau Anggi gitu kan. Nah, ini tantangannya adalah itu sendiri, gimana menghilangkan semua keribetan itu gitu. Jadi gimana benar-benar membuat simple sesimpel mungkin gitu kan. Jadi yang karena kita utamakan di sini kan adalah karakternya, karakter yang blend in sama story, blend in sama karakter-karakter lainnya gitu kan. Jadi semua ledakan-ledakan yang tadi itu, semua pergerakan kamera atau kamera fotosonik yang bisa 1000 frame per second dan semua technicality lain itu nggak ada di sini, dihilangkan. Gimana bisa membuat tontonan yang menarik yang bisa nge-hook para penontonnya dengan simplicity tadi gitu kan. Nah itu yang tantangan terberat buat saya sih terutama gitu ya. Buat Anggi Umbara yang egonya suka mula-mula atau berambisi gila-gilaan gitu kan. Itu tantangan terbesar buat saya gitu kan. Menghilangkan ego yang segitu besarnya untuk mendapatkan ini cerita yang simple tapi bisa sampai ke hati para penonton itu. Kalau boleh nambah, pertama ini Anggi benar biasa bikin film action maunya besar. Ini dia mau simple nggak? Tapi benar-benar saya kasih komplimen sekali lagi, beberapa komplimen udah. Ini simple menyentuh tapi kelas. Nah itu kelasnya yang saya jarang dapat, atau ini benar-benar satisfaction levelnya sangat tinggi, keren. Jadi simple sometimes is more difficult. Kalau bikin ledakan itu dengan budget, bikin simple yang kelas. Yang jawab habis itu baru bisa ya, silakan. Iya, sempet sih gimana ya cara untuk nggak sama menghilangkan apa ya, bukan menghilangkan juga sih, makanya pas kita reading
nggak terlalu disarankan untuk banyak nonton sinetron Cinta Fitri yang di televisi, bukan mau untuk menghilangkan karakter si Farelnya, tapi justru untuk apa ya, untuk kita kembangin sendiri, tapi tetap background cerita yang sama pastinya, apa ya, untuk ngasih sesuatu yang lebih fresh mungkin, dan juga tapi tanpa menghilangkan esensi Cinta Fitri sebelumnya pasti. Ya apa ya, itu mungkin salah satunya. Kita nggak terlalu disangka untuk nonton Cinta Fitri sebelumnya, walaupun ya dulu aku pernah nonton juga, tapi ya kita lebih ke penggalian karakter, kita reading, kita kulik-kulik lagi, bahas gimana enaknya mau dibawain kayak gimana, dan ya itu sih yang penting, banyak komunikasi sama sutradara juga sama pemain untuk gimana menghasilkan sesuatu yang fresh, yang baru, yang seru, tanpa menghilangkan Cinta Fitri dan mungkin karakter Farel yang ada sebelumnya. Ya, selanjutnya silakan ya Tisa. Pokoknya sih niat kita sih memberikan sesuatu yang baru aja sih gitu, karena kan kita juga main The New Cinta Fitri gitu, dan di tahun 2021 bukan sebisa mungkin kita bukan menghilangkan ya, jadi kita konsepnya itu bukan menggantikan tapi melestarikan gitu. Jadi kita memberikan apa ya, kayak buat generasi milenial, oh ada loh ini seri Cinta Fitri yang dulunya diperankan oleh siapapun bla 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 bla, dan sekarang ini kita yang barunya loh gitu. Jadi kita mengenalkan ke mereka, atau mungkin yang dulunya sebelumnya sudah pernah nonton sinetron Cinta Fitri bisa kangen-kangenan lagi gitu dengan cerita-ceritanya gitu. Mungkin apa ya, kayak masih ada mengadaptasi cerita-cerita zaman sekarang juga gitu. Mungkin kayak misalnya kalau dulu di sinetron Cinta Fitri kan belum ada sosial media, kalau sekarang udah ada, jadi adalah karakternya yang kita harus adaptasi dengan keadaan sekarang juga gitu. Jadi mungkin itu ada pertanyaan inti yang tadi mungkin belum terjawab ya. Siap nggak kalau besok dibanding di komentar, ada komentar banding-banding gitu? Iya, harus siap sih pasti, karena itu pasti akan ada. Karena Cinta Fitri yang sebelumnya bertahun-tahun di televisi, fansnya udah banyak banget, itu juga yang jadi apa ya, ketakutan aku sebelum mengiyakan part Farel untuk jadi Farel maksudnya dalam series ini. Tapi ya harus siap, karena aku juga apa ya, karena aku juga senang banget bisa dikasih kepercayaan sama Pak Manus dan Mas Anggi untuk ada di big project seperti ini. Jadi aku nggak mau ngilangin. Saya jamin kalau ada yang mau banding-bandingin, kamu udah nggak ada yang bisa lebih perfect untuk jadi Farel. Oh ya, tepuk tangan untuk Pak Manus ya, untuk Tisa dan juga untuk Rizky. Ini pertanyaan berikutnya tadi kan boleh dijawab sama Pak Manus atau boleh Mas Anggi ya. Ini kira-kira yang mau menjawab Pak Manus? Skenario pun udah sangat terbantu untuk apa ya, untuk mungkin yang membedakan sama sinetron dari skenario, dari sinematografi, dari ya itu udah ngebantu banget untuk aku ngebentuk sesuai apa yang diinginkan sama sutradara dan sama Pak Manus juga. Jadi apa ya, dan makanya mungkin juga tadi kayak Mas Anggi bilang, jadi nggak ada yang kayak explode expression yang karena mungkin juga secara psikologi beda kali ya nonton di TV sama di HP, dan ini juga kayak yang tadi Pak Manus bilang hybrid antara televisi dan film. Jadi kayaknya semua itu udah cukup membantu untuk membedakan dari yang sebelumnya. Oke, itu tadi jawabannya dari Rizky. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk dari, boleh langsung dijawab ya, oke? Di sini aku sebagai Moza sih, kalau dengan personality aku sendiri sebenarnya cukup berbeda, karena Moza itu dia benar-benar very elegant, very classy, and like anaknya benar-benar yang attitude-nya bagus banget gitu. Sedangkan aku sendiri, aku anaknya rada tomboy, aku sedikit pecicilan.
Jadi selama take itu aku harus selalu membatasi gitu, kayak Moza itu seperti ini, harus membatasi setiap pergerakannya, setiap cara dia jalan, dimana dia setiap hari menggunakan heels, dan itu pun harus benar-benar dipelajarin lagi gitu, karena kalau enggak ntar Moza yang udah di deal itu akan berubah kalau enggak disesuaikan sama karakternya sih gitu. Iya, moga itu ya jawaban.